Shalom jemaat sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah hari ke-15 dari perjalanan 38 hari karya Roh Kudus sepanjang sejarah gereja. Bersama saya, Rainer Tumbelaka. Hari ini secara khusus kita akan mendengarkan dan belajar dari seorang tokoh misionaris gereja bernama Henry Martyn. Henry Martyn lahir di Truro, United Kingdom Inggris pada 18 Februari 1781. Ia lahir dari keluarga yang terpandang. Ayahnya adalah seorang pedagang dan memiliki status sosial masyarakat yang tinggi. Ia adalah anak yang cerdas. Kecerdasan ini ia warisi dari ayahnya. Di sisi yang lain, ia memiliki kelemahan tubuh. Ia memiliki sakit TBC yang juga merenggut ibu dan kedua saudari perempuannya. Ia memiliki prestasi akademis yang menonjol. Di kampusnya, Cambridge, ia dikenal sebagai seorang yang tidak pernah melewatkan 1 jam pun dengan sia-sia. Seorang gurunya bernama John Campthorne pernah menasihati dirinya untuk lebih berfokus mengejar pujian dari Allah dan bukan dari manusia. Hal yang pada saat itu dianggap tidak masuk di akal olehnya. Namun, berkat bimbingan dari John Campthorne dan setelah kejadian kematian ayahnya, ia mulai berpikir dengan sungguh-sungguh mempelajari secara serius kehidupan setelah kematian. Ia pun membuka Alkitabnya, berdoa, dan bertobat. Setelah menyelesaikan studinya di ilmu matematika, ia memutuskan untuk menyerahkan hidupnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Ia memulai pelayanannya di Trinity Church, di mana di sana ia membaca kisah kehidupan David Brainerd yang adalah seorang misionaris di India. Brainerd melayani di India dalam ketidaknyamanan dan penderitaan hingga ia meninggal karena penyakit TBC pada usia 29 tahun. Pada usianya yang ke-21, Martyn perlahan-lahan yakin bahwa Allah memanggilnya untuk pekerjaan misi di luar negeri. Martyn harus menjadi seorang misionaris. Ia pun mendaftarkan diri dan mendapatkan kesempatan untuk melayani sebagai pendeta di East India Company. Kesulitan yang dialami Martyn dimulai sejak keberangkatannya. Ia harus merelakan keluarganya, kerabat-kerabatnya, bahkan orang yang dicintainya untuk berlayar menuju Afrika. Di sana ia menggunakan kapal dagang yang dikawal oleh 4 kapal perang yang 1 kapal perang berisi ribuan prajurit Inggris. Di sana ia merasakan betul seperti apa medan perang pada saat itu. Ia melayani di tengah pertempuran antara Inggris dan Belanda yang memperebutkan Cape Town di Afrika. Bukan hanya itu, ia juga ditetapkan sebagai satu-satunya pendeta di antara kapal-kapal perang tersebut. Awalnya banyak tentara yang menolak khotbahnya, namun akhirnya pelayanannya membuahkan hasil. Banyak tentara yang mulai mau mendengarkan khotbahnya di atas kabin karena melihat dari kegigihannya dan pertolongannya pada tentara-tentara yang mengalami cedera saat perang. Ketika sampai di India, ia melakukan pelayanan dan pemberitaan Injil kepada berbagai lapisan komunitas masyarakat di India hingga ke Kalkuta. Di Kalkuta, ia bertemu dengan berbagai pemuka-pemuka agama, Islam maupun Hindu, dan melakukan diskusi dan pembagian traktat, serta mengabarkan Injil kepada mereka. Ketika Martyn di India, ia tidak henti-hentinya mempelajari bahasa Hindustan, Persia, dan Bengali. Di dalam proses pelayanannya, ia yakin benar jika ingin melakukan dampak lebih besar, dia harus membuat terjemahan Alkitab ke dalam bahasa orang-orang India.
Di momen itulah ia yakin bahwa panggilan utamanya adalah pekerjaan penerjemahan. Tuhan membukakan jalan kepada Martin melalui beberapa teman hingga ia dapat menyelesaikan panggilannya untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Hindustan, Sanskerta, dan Persia. Di kemudian hari, ia mulai terpikir untuk melakukan pelayanan ke Arab. Ide ini muncul terus ke dalam pikirannya hingga ia memenuhi hatinya untuk memutuskan untuk pergi ke Arab. Ia mulai menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Arab. Dalam semangat pelayanannya ke Arab, Martin berkata, "Sekarang biarkan saya terbakar habis untuk Tuhan." Pada tahun 1811, di usianya yang ke-30, ia berangkat dari Bombay menuju Baghdad. Setelah berangkat dari Bombay, ia hampir tidak pernah menggunakan bahasa ibunya lagi. Di daerah Timur Tengah, ia menghadapi budaya dan masyarakat yang baru. Mayoritas umat Muslim mengenal Yesus hanya sebatas nabi saja. Ketika ia sampai di Persia, ia melakukan perjalanan menggunakan kuda ke tempat sarjana dan sastrawan Muslim di Shiraz. Itu bukan perjalanan yang mudah karena penuh dengan panas terik siang hari dan dinginnya malam membuat keadaan fisik Martin semakin melemah. Sesampainya di Shiraz, Martin menghabiskan waktu untuk menerjemahkan Alkitab dan memulihkan kondisi fisiknya. Dalam 8,5 bulan, ia berhasil menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Persia. Sambil mempersiapkan diri berangkat ke Arab, ia berhasil menjadi berkat bagi orang-orang Muslim di Shiraz akibat kesalehan hidupnya. Dari Shiraz, Martin berencana berangkat menuju ke Konstantinopel untuk melanjutkan pelayanannya menuju ke jantung tanah Arab. Akan tetapi, perjalanan ke Konstantinopel menjadi perjalanan terakhir dari kisah hidupnya. Henry Martin meninggal pada usia 31 tahun. Di dalam buku hariannya ia menulis, "Jika Allah mempunyai pekerjaan untuk saya lakukan, saya tidak dapat meninggal." Henry Martin menjadi figur teladan bagi siapapun yang berani melangkah dari zona nyaman mereka, menanggalkan segala pujian duniawi, segala keagungan duniawi, untuk memenuhi diri dari panggilan Allah, dari rencananya yang agung. Di usianya yang sangat muda, ia berhasil menunjukkan bahwa yang tak boleh sia-sia dari manusia adalah usia. Kiranya karya Allah yang menyala-nyala pada Henry Martin tak akan pernah padam hingga kini dan nanti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan karunia-Mu, atas kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami bisa terus melayani-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kami hati dan semangat yang menyala-nyala seperti Henry Martin, kaki dan tangan yang siap bekerja untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sertai kami dalam kehidupan kami, dalam masa-masa ini hingga masa yang akan datang. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami angkat doa ini. Amin. Selamat melayani, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.